Per 1 April 2021, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akhirnya membuka kembali pendakian Rinjani di seluruh pintu masuk gunung ini, tak terkecuali Sembalun. Memanfaatkan kesempatan tersebut, tim liputan Selaparang TV dan sejumlah orang rekan mencoba tantangan untuk menapaki keindahan gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat ini pada 2 hingga 4 April lalu. Perjalanan pun diawali dengan melakukan registrasi di kantor Resort Sembalun, SPTN Wilayah 2 BTNGR, setelah melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Erinjani. Adapun sejumlah persyaratan dibutuhkan, seperti memperlihatkan data diri hingga surat keterangan sehat sebagai tanda bahwa Anda siap untuk melakukan pendakian. Selesai melakukan pendaftaran ulang, kami pun memulai pendakian melalui Dusun Bawah Nau, Desa Sajang. Rute awal yang dilewati adalah hutan selama kurang lebih setengah jam dan 1 jam melewati savana hingga ke pos 1. Trek yang relatif landai membuat perjalanan tidak begitu menguras tenaga. Begitupun menuju pos 2 yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 sampai 45 menit dari pos 1. Sama seperti menuju pos 1, trek savana yang terbuka menghiasi seluruh perjalanan. Beruntung panasnya sengatan sinar matahari berhasil disembunyikan pekatnya awan di langit yang membuat kami terhindar dari sengatan panas. Dari pos 2, perjalanan dilanjutkan ke pos 3, tempat yang rencananya akan menjadi lokasi camp di hari pertama. Meski melewati padang savana seperti halnya menuju pos 1 dan 2, kontur pijakan sudah berbeda. Trek sedikit lebih menanjak serta melewati sejumlah bebatuan cadas yang membuat kita harus lebih berhati-hati agar tidak terpeleset. Perjalanan menuju pos 3 pun kami lewati selama 2 jam perjalanan.
Lewatkan kesempatan untuk menikmati momen istirahat dengan menikmati keindahan pemandangan kaldera Rinjani Purba atau Samalas dari atas Pelawangan Sembalun. Minggu dini hari, saya dan beberapa orang rekan berencana untuk melakukan summit attack. Sayangnya kami sempat ragu lantaran kondisi angin yang cukup kencang dengan punggungan Rinjani yang ditutupi kabut. Namun melihat semangat mendaki lain untuk menuju puncak Rinjani begitu tinggi, menggugah kami untuk mencoba tantangan tersebut. Berangkat pukul 3 dini hari dengan dilengkapi cahaya senter dari headlamp, trekking pole, pakaian yang melindungi dari dingin dan angin, serta perbekalan air dan makanan, kami menyusuri trek berpasir menuju Punggungan. Menaiki tanjakan tersebut rasanya hampir sama seperti menaiki tumpukan pasir. Kurang lebih selama 1 jam perjalanan kami tiba di Punggungan. Selanjutnya 3 jam perjalanan penuh tantangan melewati kabut dan angin harus dilalui. Sesampai di tanjakan terakhir atau biasa disebut dengan letter E, angin yang jauh lebih kencang menghadang kami. Kondisi jalur ke puncak yang menyempit akibat gempa 2018 lalu pun membuat para pendaki harus ekstra hati-hati. Berkat semangat pantang menyerah serta dukungan antar satu sama lain, kami pun berhasil menggapai puncak Rinjani 3726 mdpl pada pukul 7.30 pagi. Meski tidak bisa menyaksikan pemandangan akibat kabut yang menutupi Rinjani, para pendaki menyambut sukacita pencapaian tersebut karena berhasil menggapai salah satu atap tertinggi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Tony, pendaki asal Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Meski demikian, ia tetap berpesan agar para pendaki yang ingin menuju Rinjani untuk hendaknya mempersiapkan fisik dan peralatan yang mumpuni. Bagaimana perasaannya akhirnya bisa mendaki Rinjani lagi? Campur aduk sih bang. Seperti apa? Saya udah lama nggak daki nih, sekali daki langsung daki Rinjani. Dan saat ini Rinjani untuk pertama kali didaki bagaimana? Trek segala macam? Oh banyak yang redang, bekas-bekas gempa sih bang. Banyak yang agak pada sulit. Tadi juga tantangan itu terakhir ada anginnya cukup kencang juga bang. Kalau bisa sih siapin fisiknya dulu. Karena banyak yang berubah ya. Betul. Terus juga proper yang barang-barangnya proper, jaket. Biar nanti naiknya juga enak sih bang. Karena cuaca yang kurang bersahabat, puncak Rinjani hanya kami nikmati selama 15 menit saja. Kami pun langsung bergegas turun lantaran kecepatan angin yang semakin tinggi dan kabut yang semakin tebal. Kerjasama yang baik pun dibutuhkan untuk mencegah kami terhempas oleh angin. Hal ini tentu menjadi pelajaran berharga mengingat pendakian menuju puncak gunung di kondisi cuaca buruk begitu berbahaya dan hendaknya dihindari oleh para pendaki. Kami pun berhasil menuruni puncak Rinjani dan bergegas untuk turun gunung, mengingat TNGR hanya memberikan jatah maksimal 3 hari 2 malam untuk para pendaki. Hal tersebut guna mencegah terjadinya penumpukan pendaki di masa new normal saat ini. Selain membatasi waktu, Taman Nasional juga membatasi jumlah pendaki, yakni maksimal 75 orang per hari. Itulah perjalanan tim liputan Selaparang Televisi mencoba menapaki pesona indahnya Gunung Rinjani usai dibuka kembali April 2021. Tentu bagi Anda yang ingin mencoba mendaki Rinjani untuk pertama kalinya atau kembali menapaki sensasi mendaki gunung tersebut, harus mempersiapkan banyak hal seperti mental, fisik, peralatan pendakian yang proper, serta kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Setelah melewati perjalanan yang begitu melelahkan dan panjang, serta berbagai macam rintangan yang kami hadapi seperti cuaca yang tidak menguntungkan ketika berada di puncak Rinjani dan ketika berangkat menuju Rinjani, akhirnya kami kembali dengan selamat dari pos 2
Taman Nasional Gunung Rinjani di pintu masuk Sembalun. Tentu saja ini merupakan sebuah perjalanan yang begitu memukau karena kami akhirnya berhasil menembus ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut yang seperti kita ketahui merupakan puncak ketiga tertinggi di Indonesia dan atap Nusa Tenggara Barat. Dari Taman Nasional Gunung Rinjani, Suyud Saputra Bakti melaporkan.